Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita awali dengan zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah karuniai harta termahal kepada kita semua di pagi ini. Dan harta termahal itu bukan berupa uang, bukan berupa jabatan atau apapun kedudukan dunia. Tapi harta termahal yang Allah bagikan kepada kita di pagi ini adalah sehat. Satu saja gigi kita sakit, gak bisa kita konsentrasi lama untuk mengaji. Lidah kita kebas, rasanya seperti tersiram air panas, sulit bagi kita untuk berkomunikasi. Lidah kita sariawan, sulit bagi kita untuk mengucap dengan artikulasi yang baik dan benar. Tapi pagi ini Allah karuniai pada kita lisan yang mudah bicara, mata yang masih bisa melihat dengan jelas, telinga yang masih mampu mendengar. Ini nikmat yang hebat nan mahal dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya baginda Nabi selalu bersabda, makanya baginda Nabi pernah bersabda, dan ini selalu menjadi pengingat bagi kita semua. Sabda Nabi, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang manusia sering sekali lalai atas dua nikmat tersebut. As-sihhatu wal faragh. Nikmat pertama yang paling dominan manusia melalaikannya adalah nikmat sehat. Wal faragh, yang kedua adalah nikmat sempat atau waktu luang. Banyak yang luang waktunya, lalu dengan waktu luangnya lalai. Padahal sabda Nabi tentang umur kita akan ditanya, an umrihi fima fa'al. Umurnya dihabiskan untuk apa? Au an umrihi fima afnah. Tentang umurnya itu dipakai buat apa? Umur kita akan ditanya, termasuk waktu demi waktu yang kita lalaikan begitu saja, itu pun juga kelak akan Allah tanya. Semoga Allah tetap izinkan kita punya iman yang istiqomah, hati yang bersih, sampai nanti kita wafat husnul khatimah. Salawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Selamat datang bagi yang baru bergabung yang ada di TikTok, YouTube maupun Instagram. Insyaallah pagi ini kita akan bahas Ali Imran ayat 121. Karena kemarin 120 sudah dibahas. Kami ingat betul ayat 120 itu tentang 4S. Apa 4S? Senang melihat orang susah, susah kalau melihat orang senang. Masih ingat ya jemaah? Ayatnya ini. Ya tamsaskum hasanatu tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Allah berfirman dalam ayat 120 Ali Imran, jika kamu mendapat kebaikan, mereka bersedih hati. Lah kalau kamu tertimpa musibah, mereka malah yafrahu biha, bergembira atas musibah yang menimpa kita. Ini disebut dengan istilah 4S. Susah melihat orang senang, senangnya melihat orang susah. Ayatnya di jemaah.
Kalau kita dapat kenikmatan, mereka sedih. Tapi kalau kita tertimpa musibah, yafrahu biha, mereka bergembiranya luar biasa. Ini sudah dibahas kemarin. Sahabat yang baru bergabung nanti bisa dicek di channel YT. Di channel itu ada bahasan kurang lebih 1 jam tentang ayat tersebut. Lalu kita beranjak, kita tilawah Ali Imran ayat 121. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ghadawta min ahlik tubawwi'ul mu'minin maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bikhamsati alafim minal malaikati musawwimin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ali Imran ayat 121 Allah berfirman, dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumahmu,
Keluargamu akan menempatkan orang-orang yang beriman pada beberapa posisi untuk berjihad di jalan Allah. Dan Allah mendengar lagi maha mengetahui ketika dua golongan dari kalian ingin mundur karena rasa takut yang ada pada kalian. Padahal Allah sebaik-baik penolong bagi kedua golongan tersebut. Karena itu hendaklah kepada Allah sajalah orang mukmin itu bertawakal. Sungguh Allah telah menolongmu dalam perang Badar. Padahal kamu ketika itu adalah orang-orang yang lemah secara jumlah ataupun secara alat untuk berjihad. Karena itu bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini seputaran perang Badar. Waktu itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijriyah. Jadi posisi kaum muslimin sudah di mana? Makkah atau Madinah? Madinah Al-Munawwarah. 17 Ramadan, lagi puasa-puasa, jihad di jalan Allah, berperang. Mereka dalam dua kondisi. Satu, pasukannya jumlahnya tidak lebih banyak daripada pasukan musuh. Yang kedua, mereka mendapati alat perang mereka tidak jauh lebih canggih, tidak jauh lebih hebat daripada alat-alat perangnya musuh. Yaumul Furqan, hari itu hari pembeda. Allah memuliakan kaum muslimin serta Allah memusnahkan musyrikin dengan kesyirikan-kesyirikannya, meskipun pasukan kaum muslimin berjumlah sedikit dibanding pasukan kaum kufar, yakni 313 orang melawan 1000 orang. Ini perang apa? Badar. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Pada hari Badar, nasarakumullah, Allah menolong kalian, wa antum adillah. Padahal hari itu kalian itu sangat lemah. Dua, lemah secara jumlah, lemah secara alat-alatnya. Tapi ada satu kekuatan mereka. Mereka punya sandaran yang kuat. Bersandarnya mereka hanya kepada Allah. Dan satu formula yang menguatkan relung jiwa mereka, ishkariman aumut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Bahkan cita-cita para sahabat ketika sudah berpamitan kepada istri dan anak-anak mereka, orang tua mereka, mereka tuh berharapan Allah memilih mereka agar mereka mati syahid pada kesempatan itu. Itu cita-cita tertinggi para sahabat Nabi, ishkariman aumut syahidan. Kalau hidup pun mulia kehidupannya, wafat pun wafatnya mati dalam keadaan syahid. Yang sabda Nabi, orang mati syahid Allah izinkan dia masuk surga. Orang mati syahid dia tidak dimakamkan, dikebumikan kecuali dengan pakaian yang masih menempel, nggak dikafani, enggak. Mati syahid langsung dimakamkan. Bentuk persaksian di hari kiamat kelak tentang badan, tentang pakaian yang menempel di badan, kelak akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mati syahid punya keutamaan, ia akan mudah masuk surganya Allah asalkan satu syaratnya, tidak diganjal oleh hutang. Hadirin, minta kepada Allah supaya kita mati syahid. Jamaah di rumah, pegang satu sabda Nabi riwayat Muslim ini jemaah. Sabda Nabi, man sa'alallahu ta'ala syahadah bisidq ballaghahullahu manazil syuhada wa in mata ala firashihi. Sesiapa yang meminta kepada Allah agar dia diwafatkan mati syahid dengan jujur, sejujur-jujurnya, ballaghahullahu manazil syuhada, Allah pastikan dia akan mendapatkan kedudukan yang benar sebagaimana kesetaraannya seperti kedudukan orang yang mati syahid. Wa in mata ala firashih, walaupun dia mati di atas ranjang. Anda mungkin wafat di rumah sakit, atau mungkin Anda wafat di ranjang rumah Anda, atau mungkin Anda wafat di jalan, atau mungkin Anda wafat dalam perjalanan menuju rumah sakit, atau mungkin apapun kondisi wafatnya Anda. Kalau Anda satu ketika sebelum Anda wafat pernah memohon kepada Allah, Allah, ya Allah, karuniai kami wafat syahid ya Allah,
Ballaghahullahu manazila syuhada wa in mat ala firasyih. Allah pastikan Anda akan dapatkan derajat-derajat syahid walaupun Anda mati di atas ranjang. Walaupun kita mati nggak mati syahid, tapi karena kita pernah meminta dengan jujur, Allah sampaikan jemaah kepada derajat mati syahid. Dan waktu itu kan seorang ulama pernah cerita ya jemaah, ada 3 lapis orang Palestina lapis paling belakang, depannya orang Jepang, depannya orang Indonesia. Ketika beliau mengadakan satu perjalanan ke sana untuk menolong saudara-saudara di Palestina, datang itu sniper melewati tepat di bawah ketiak orang Indonesia. Peluru itu tepat di desingan pelurunya sebelah kiri telinganya orang Jepang, lalu tepat mengenai jantungnya orang Palestina, seolah peluru itu tahu siapa yang paling layak untuk mati syahid. Allahu Akbar walillahilham. Ajalmu tahu di mana engkau berada. Mati itu mengejar kita dan dia paling tahu di mana kita berada, di mana kita bersembunyi, lagi apa kita, sedang apa kita, dan akan diwafatkan, lagi berbuat apa kita. Itu mati paling tahu. Kisah pemuda Palestina yang wafat tepat di jantungnya dari senapan yang dilayangkan ke dia atau sniper yang dilayangkan ke dia, seolah peluru ini tahu siapa yang paling berhak mati syahid. Dan yakinkan jamaah, sekeras apapun banyak orang bersepakat untuk memadorotkan Anda, bahkan membuat tipu daya ingin membunuh Anda, kalau belum sampai waktu malaikat maut diperintahkan Allah mencabut nyawa Anda, tidak akan pernah Anda mati jemaah. Dan sebaliknya, mau sebanyak apapun perawat, dokter, tenaga medis yang berusaha menyelamatkan Anda agar Anda tetap hidup, ketika Allah firmankan kepada para malaikat maut agar malaikat maut menjemput nyawa Anda, maka 1000 dokter pun tidak akan pernah bisa menahannya. Ada ayat yang paling sering kita dengar, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nanti kita temui di Ali Imran 185. Pertemuan-pertemuan ke depan kita akan jumpa sama ayat itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau kamu bernyawa, pastikan bahwa kamu juga akan mati. Siapa saja yang bernyawa, dia pasti akan mencicipi yang namanya kematian. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Allah berfirman juga dalam ayat, la yastakhiruna sa'ah. Mereka tidak akan pernah dapat mengakhirkan, menunda, menangguhkan saat mati datang kepada mereka, sa'atan, walaupun cuma sesaat. Gak bisa manusia bilang kepada malaikat maut, tolong sebentar deh, 2 detik aja, saya mau ngucap la ilaha illallah. Apalagi sampai bilang, tolong deh malaikat maut 5 menit lagi deh, 10 menit lagi. Gak bisa hadirin. Dan hari itu makin hari makin dekat jemaah, dicabutnya satu persatu nikmat yang dulu masa mudanya kita gagah menikmatinya. Allah cabut, itu pertanda, hambaku kamu sudah mau pulang, ayo siap-siap. Persendian kakimu yang kemarin lancar main bola, Allah cabut nikmatnya. Pandangan matamu yang jelas, Allah mulai pudarkan pandangannya. Telinga yang dulunya terang beneran mendengar, Allah mulaikan lemah cara dia mendengar. Lidah yang dulunya sangat bisa menikmati dan mencicipi semua varian makanan, sekarang mulai memilah dan memilih apa yang harus dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Itu kan udah pertanda hadirin. Tulang yang dulu kamu kuat, gagah, bisa kamu lari begitu jauhnya, sekarang sudah mulai tergopoh-gopoh, lagi melemah. Hambaku, ayo pulang, persiapkan dirimu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita ini manusia lemah. Jangankan kita ya jemaah, Allah saja berfirman, wa antum adillah wa laqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah. Allah melihat para sahabat yang kala itu perang Badar saja, Allah utarakan wa antum, sedangkan kalian adillah, dalam posisi lemah. Lemah secara 2, lemah jumlah, lemah secara alat-alat.
Tapi ternyata hati mereka tidak, jemaah. Mukmin mungkin bisa lemah secara fisik. Kita hari ini yang sudah senja usianya mungkin gak seprima dulu waktu kita masih muda. Kita yang muda, rambut hitam klimis, badan tegap, daya ingat sangat brilian, tenaga masih all out. Tapi kita yang senja berbeda sama kita yang masih muda. Tapi ingat hadirin, lemah fisik bukan berarti lemah juga imannya. Waktu itu sahabat lemah dalam jumlah, tapi iman mereka iman baja. Sahabat di perang Badar kalah jumlah 313 lawan 1000. Secara matematis dunia, kita akan akui jemaah, yang jumlahnya lebih sedikit biasanya cenderung lebih mudah untuk kalah daripada menang. Kalau kita ada di posisi mereka, mungkin kita tenggelam dengan paranoid. Mungkin kita tenggelam dalam paranoid kita. Aduh, kayaknya gak mungkin deh, kita nih sedikit, sana lebih banyak. Tapi bukan itu mentalitas para sahabat. Mentalitas para sahabat itu mentalitas iskariman aumut syahidan. Mental juara. Orang beriman harus punya mental ini dalam relung jiwa mereka. Orang beriman mental juara. Orang beriman pantang mundur. Orang beriman sekali layar terkembang, pantang balik kapal kita ke tepian. Orang beriman tuh hadirin. Bahkan ada seorang nama besar, panglima perang, Tariq bin Ziyad. Begitu kapal-kapalnya Tariq bin Ziyad mendarat di pesisir tepian pantai di sebuah wilayah yang hendak difutuhat sama Tariq bin Ziyad, Tariq balik ke belakang, bilang kepada pasukan, wahai pasukan, bakar semua kapal-kapal, agar tidak ada pilihan bagi kita kecuali iskariman aumut syahidan. Dibakar kapalnya jemaah. Tujuannya satu, li'ila'i kalimatillah. Mentalitas orang beriman. Kalah jumlah, menang mental. Mungkin kalah dalam alat, tapi menang dalam keyakinannya kepada Allah. Bahkan ada istilah the power of kepepet. Itu adalah situasi dan kondisi di mana seseorang dalam keadaan kepepet, justru kreativitas itu akan muncul. Terbukti di perang Badar. Ketika kaum muslimin jumlahnya sedikit, terpepet, terhimpit dengan jumlah pasukan yang lebih besar, kreativitasnya muncul. Bagi kepada beberapa sayap. Lini sayap sebelah kanan, lini sayap sebelah tengah, lini sayap sebelah sini, lalu kemudian kepak-kepakan kuda mereka atau larikan dengan kencang kuda-kuda kita, buat debu-debu itu menggumul penuh seolah kita pasukan yang banyak. Itu kan kreativitas jemaah. Lalu kuda-kuda mereka dijalankan sampai kaki mereka tuh terus membuat padang pasir yang pada saat itu penuh sekali dengan pasir, tanah-tanah kering, akhirnya mengepul jemaah. Yang membuat musuh itu sampai-sampai hampir gentar disebabkan karena ini jumlahnya berapa sih? Kayaknya gak mungkin deh kalau 300 orang. Karena mereka ngelihat debu-debu yang berterbangan jemaah. Tanah-tanah kering yang menaik ke atas terus begitu. Ini karena hebatnya kaum muslimin. Jadi mereka gak berpangku tangan, udahlah kita sedikit udah pasti kalah. Enggak, mereka justru malah di saat kepepet, di saat terhimpit, mereka yakin Allah sayahdin akan menolong mereka. Allah memberi petunjuk pada mereka dan Allah subhanahu wa ta'ala benar menolong mereka. Walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah. Ketika perang Badar, nasarakumullah, Allah yang nolong kalian. Wa antum adillah, padahal kalian lemah. Dan ini hebatnya para sahabat. Saat Allah tutup perang Badar dengan hasil kemenangan di tangan kaum muslimin, semuanya jemaah,
semuanya sujud kepada Allah dengan penuh rasa syukur bahwa semua kemenangan ini asal muasalnya adalah hanya dari Allah. Itu bedanya. Mereka berstrategi, iya. Mereka mengadakan sunatullah, iya. Rasulullah SAW punya strategi, nanti strateginya begini, iya. Tapi begitu menang, mereka sujud mengembalikan semuanya kepada Allah. Itu perbedaan signifikannya para sahabat Nabi ketika dapat kemenangan di genggaman. Kalau kita setelah perjuangan panjang, kayaknya kita harus tambahin ini deh, kayaknya kita harus adain ini deh, kayaknya kita harus iklan lebih banyak deh, kayaknya kita harus promosi lebih banyak deh, kayaknya kita harus main ke sosmed ini deh, kayaknya kita harus buka TikTok Shop deh, kayaknya kita harus begini. Ini strategi marketingnya harus begini. Akhirnya begitu dapat keberhasilan, kesuksesan, kita menganggap ini semua karena kerja keras kita. Padahal mentalitas para sahabat terekam dalam banyak riwayat, mentalitas mereka adalah kemenangan ini asalnya dari Allah. Maka seharusnya seperti itu yang kita install ke hati kita, jamaah. Kalau nanti kita punya online shop, punya toko, punya kedai, kalau nanti kita diberikan kekuasaan, Anda punya jabatan baik di DPR, DPD, kementerian sampai kepada orang nomor 1 kelak, Anda menjadi bupati, gubernur, atau apapun gelar jabatan tertinggi yang Anda duduki, ingat selalu tidaklah semua itu diberikan kecuali atas seizin Allah. Kemarin kita ketemu Ali Imran 26. Allah berfirman, yudhillu may yasha. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tazi'ul mulka mimman tasha. Ketahuilah, tu'til mulka man tasya. Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa tu'izzu man tasya. Allah mencabut juga dari siapa yang Allah kehendaki. Kalau Allah mau beri, Allah beri. Allah mau cabut, Allah cabut. Segampang itu, hadirin. Segampang itulah jamaah. Kalau kita mau sadar, segampang itu. Itu uang yang ada di rekening kita hari ini, yang sekarang kita lihat nolnya cukup lumayan banyak. Kalau Allah mau berkehendak, lenyap nolnya, tersisa tinggal 0, bener-bener 0. It's easy. Sangat mudah bagi Allah. Sangat mudah bagi Allah jemaah kalau Allah mau hilangkan. Maka perang Badar mengajarkan kepada kita untuk punya keyakinan bahwa hanya dari Allah sajalah sumber kemenangan itu. Ayo kita luaskan, berarti hanya dari Allah sajalah kekuasaan itu. Hanya dari Allah sajalah datang sambutan manusia kepada apa yang Anda buat untuk mereka. Jamaah yang dirahmati Allah, setelah kita tahu rumus ini, bukan berarti kita nggak ikhtiarkan yang terbaik, enggak. Justru sahabat adalah orang yang mengikhtiarkan yang terbaik di perang Badar. Namun ketika Allah berikan mereka kemenangan, mereka tidak lupa kepada Allah bahwa strategi terbaik itu hadir karena pertolongan Allah. Malaikat turut serta membantu itu karena pertolongan Allah. Di perang Badar mereka jumlah sedikit, tapi mereka mengalahkan 1000 orang itu karena pertolongan Allah. Setelah sunatullah yang mereka jalankan. Jadi muslim itu syumuliyatul fahmu atau pemahaman terbaik mereka adalah saat mereka benar-benar mengikhtiarkan yang terbaik dari sunatullah yang mereka harus lakukan. Mereka promosi, silahkan promosi dengan cara-cara terbaik. Mereka buka silahkan dengan strategi-strategi marketing terbaik. Mereka ingin ini dan itu silahkan melalui riset-riset terbaik. Silahkan kerahkan tenaga terbaik. Tapi ketika Allah berikan keberhasilan, kemenangan, kesuksesan, kekuasaan, maka mereka adalah orang yang tidak lupa bahwa semua asalnya dari Allah. Walaqad nasarakumullahu bibadriu wa antum adillah. Kita ini lemah jemaah.
Allah yang nolong kita. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma. Allah tuh jadi wali kita, hadirin. Saat pasukan itu merasa diri mereka banyak potensi kalahnya, wallahu waliyuhuma, Allah dengan tenang menenangkan mereka, aku walimu. Dan hadirin, kalau kita sudah bersama Allah, apa yang perlu dikhawatirkan jamaah? Allah ada, Mas? Allah tidak berjanji. Allah tidak berjanji kalau kamu sabar pasti kamu akan kelar urusan-urusannya. Atau Allah tidak berjanji kalau kamu sabar semua urusanmu pasti kelar. Belum sampai sana. Tapi Allah berjanji kalau kamu bersabar, kamu nurut, kamu menjalankan semua yang Allah telah perintahkan, maka Allah yang akan menjadi peneman dalam setiap episode perjalanan. Dan kalau hidup kita sudah ditemani Allah, hidup kita sudah dibersamai oleh Allah, adakah peneman yang lebih baik daripada Allah saat Allah sudah temani hidup kita? Nggak ada. Sebaik-baik peneman itu hanya Allah, jemaah. Sebaik-baik peneman hanya Allah. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwa kalian kepada Allah agar kalian jadi hamba yang paling banyak syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah ketika perang Badar. Ketika perang Badar tahun 2 Hijriah. Ayat 124. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagimu Allah membantumu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Ya, cukup. Jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerangmu seketika itu juga, Allah akan menolongmu lebih banyak dari 3.000 malaikat yang datang. Allah tambahkan menjadi 5.000 malaikat yang memakai tanda. Jadi pada perang Badar itu juga ada pertolongan malaikat kepada kaum muslimin. Dengan berapa malaikat? 3.000 sampai 5.000 malaikat musawwimin. Malaikat itu datang yang memakai tanda yang membuat kaum muslimin meraih kemenangan atas perang Badar mereka. Malaikat menolong. Dan Allah itu, hadirin, kalau Allah sudah berkehendak akan sesuatu, mudah bagi Allah cukup mengatakan kun fayakun. Innama amruhu idza ara innama amruhu idza Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Allah itu kalau menghendaki sesuatu, maka Allah cukup berkata kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Hadirin jamaah dirahmati Allah, bantuan Allah banyak. Bantuan Allah banyak. Bisa berupa pertolongan malaikat ataupun yang lainnya. Pendapat ulama yang pertama, ini pendapatnya Hasan Al-Basri, Amir bin Sya'bi, Ar-Ra'bi bin Anas, dan pendapat ulama yang lainnya. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, ini berkaitan tentang firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala menolong pada perang Badar, yakni 3.000 malaikat Allah datangkan sebagai penolong bagi kaum muslimin pada perang Badar. Ini pendapatnya siapa? Al-Imam Hasan Al-Basri. 3.000 malaikat. Ar-Rabi bin Anas mengatakan Allah menurunkan bantuannya lagi 3.000 malaikat.
lalu ditambah 1000, hingga menjadi 5000 malaikat. Ini pendapatnya Ar-Rabi bin Anas. Kalau pendapatnya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berpendapat 3000 malaikat. Tapi kalau Ar-Rabi bin Anas, beliau mengatakan 3000 ditambah 1000 lagi, jadi 5000 malaikat. Sebagaimana dalam ayat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Quran surah Al-Anfal ayat yang ke-9, Allah memberikan kepada mereka 1000 malaikat yang datang berturut-turut. 3000 tambah 1000 tambah 1000, ini berdasarkan pendapatnya Ar-Rabi bin Anas. Ini tentang perbedaan pendapatnya, jumlahnya ya jamaah disebutkan dalam tafsir, ada yang mengatakan 3000, ada yang mengatakan 5000. Lalu dilanjutkan di ayat berikutnya hadirin, di mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat 126. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenangan-kemenangan kaum muslimin, agar tentram hati mereka. Kemenangan itu hanyalah datang dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau kita hari ini dilanda dengan masalah yang seperti kejadian perang Badar, kalkulasi manusia ini kita fix kalah. Kalkulasi manusianya secara rasio matematis kita nggak mungkin melampaui dengan yang semestinya. Namun jamaah perlu tahu bahwa Ali Imran 126 Allah berfirman, kalau kamu yakin kepada Allah, Allah tentramkan dan tenangkan hatimu, agar hatimu menjadi tentram karena Allah datangkan pertolongan padamu, dan nanti kamu meraih kemenangan, yang kemenangan itu hanya dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi setidak mungkin apapun menurut pandangan manusia di hari ini. Dan ini berlaku untuk semua hal, semua kasus yang hari ini kita sedang alami. Saat manusia sudah benar-benar bilang, Mas, mohon maaf ya, kayaknya gak mungkin kalau jenengan. Mbak, mohon maaf ya, kayaknya mustahil bagi jenengan. Adek, mohon maaf ya, kayaknya terlalu tinggi mimpi adek itu. Saat manusia sudah benar-benar mengatakan Anda tidak mampu, Anda tidak sanggup, tidak mungkin dan mustahil bagi Anda untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi Anda, di detik yang sama Allah sedang upaya, di detik yang sama Allah ingin memberitahu kepada hambanya, wahai hambaku, tidak perlu dengarkan mereka, selama yang kau niatkan baik, yang kau harap itu baik, aku Allah yang akan mewujudkan semua kebaikan-kebaikan yang telah kamu rencanakan. Yakin jemaah. Saat manusia sudah tidak bisa lagi menolong kita, saat manusia meragukan semua impian-impian dan harapan-harapan besar kita, detik itu Allah ingin meyakinkan bahwa hanya aku Allah yang yakin semuanya akan terwujud, tentu atas seizinku, kata Allah. Seizin Allah, pertolongan Allah. Saat manusia berlepas tangan, Allah justru akan menyambut dengan sambutan terbaik untuk kita. Maka jangan ragu. Jamaah, setiap kita punya rencana-rencana yang sering dikecilkan orang. Kamu tuh siapa sih? Emang punya uang? Kamu tuh siapa sih? Emang punya jabatan? Banyak manusia mengkerdilkan cita-cita Anda, harapan-harapan Anda, atau impian-impian baik yang kita rencanakan. Tenang, Allah tidak. Allah satu-satunya zat yang tidak pernah mengkerdilkan atau mengecilkan setiap harapan baik yang seorang hamba punya. Allah selalu meninggikan setinggi-tingginya bagi hamba yang beriman, sebagaimana dalam ayat Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11, yarfa'illahu ladhina amanu, kalau kamu beriman dengan sebenar-benarnya keimanan, kami Allah yang akan meninggikan setinggi-tingginya derajat kalian. Makanya ayat 126 Ali Imran Allah berfirman, kalau kamu benar yakinnya, Allah datangkan kabar gembira padamu agar hatimu menjadi tentram karenanya, dan Allah berikan kemenangan padamu, dan kemenangan itu hanya dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yakin jamaah, Allah yang memenangkan. Mustahil rasio manusia, tapi tidak mustahil bagi Allah.
Tidak mungkin menurut manusia, tapi mungkin bagi Allah. Dan sangat mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah tenangkan hatimu, hatimu menjadi tentram karenanya. Allah bagi kemenangan padamu, dan kemenangan itu asalnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat 127, Allah menolongmu dalam perang Badar dengan membinasakan segolongan orang-orang kafir dan untuk menjadikan mereka terhina, lalu mereka kembali dengan tidak memperoleh apa-apa. Menang perang Badar. Terhina orang-orang kufar. Orang-orang kufar terhina. Tidak ada sedikit pun campur tangan kalian dalam urusan ini atau itu. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka bagi yang mau bertobat, dan Allah mengazab mereka atas apa yang mereka lakukan dari kekufurannya, karena sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Kalau mereka insyaf, taubat, masuk Islam, Allah terima. Tapi kalau mereka malah kufur, justru Allah azab dengan sepedih-pedihnya. Ayat 129, dan kepunyaan Allah sajalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menyiksa siapa yang Allah kehendaki. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ali Imran 129, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah itu mengampuni semua dosa asal seorang hamba jujur benar-benar taubat dengan taubatan nasuha. Allah itu memaafkan setiap kesalahan agar hamba benar-benar yakin bahwa tidak ada yang sia-sia dari setiap pertaubatan. Dan Allah itu jamaah adalah zat yang tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang berdoa kepadanya. Maka banyak-banyak meminta, memohon, berdoa, karena Allah sebaik-baik zat yang mengabulkan setiap pinta dan doa hamba-hambanya. Dan kalau hari ini kita merasa dosa terlampau banyak, ingat hadis Nabi, walau Allah melihat kita sebagai hamba yang banyak dosanya sepenuh langit dan bumi, Allah akan datangkan ampunan yang sepenuh langit dan bumi. Wala ubali, sabda Nabi, dan aku tidak peduli walaupun dosanya sepenuh langit dan bumi. Kalaulah manusia datang membawa dosa yang lebih banyak daripada itu, Allah ampunannya lebih besar daripada itu semua, dan Allah akan ampuni. Wala ubali, dan Allah tidak peduli, Allah tetap akan ampuni. Tapi yang harus jamaah perhatikan, ini ayat ini nih jamaah. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Yaghfiru liman yasha. Allah mengampuni kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, pertanyaannya, siapa yang akan dikehendaki Allah mendapatkan ampunan Allah? Dan siapa juga yang Allah kehendaki azab atas mereka? Jawabannya ada di hadis Nabi, kullu ummati mu'afan illa mujahirun. Kalau kamu masih umatku, kamu dimaafkan sama Allah, asalkan syaratnya jangan berbangga sama dosa yang dikerjakan. Allah berkehendak mengampuni asalkan ada syaratnya. Kalian ini taubat dengan taubatan nasuha, kalian insyafi, kalian janji tidak ulangi, kalian menyesal dengan penyesalan yang teramat dalam. Sekarang isi hari-hari dengan amal saleh. Tapi kalau kalian malah berbangga dengan dosa yang dilakukan, bahkan gak cukup dengan berbangga, kalian ngajak orang lain di luar sana untuk berbuat dosa yang sama. Setelah itu, Anda enggan bertaubat dengan taubat nasuha dan Anda wafat sedangkan Anda belum sempat taubat. Lantas gimana Allah tidak mengazab? Wa yu'adzibu may yasha. Allah azab juga kepada pihak yang Allah kehendaki. Jamaah yang dirahmati Allah, waktu itu kian dekat. Perjumpaan kita dengan Allah, nanti wafatnya kita dan kita ditanam sendirian dalam tanah yang gelap, ditimbun di dalam kubur yang amat dalamnya 2 meter. Kita hanya berbawa kain kafan bekal kita,
Nggak ada kantong yang karena di sana nggak ada bisa kita sisipkan apapun jua, dan tidak ada penolong sedikit pun kecuali amal soleh yang kita lakukan semasa hidup. Sebentar lagi itu akan datang. Entah hari ini kita wafat atau besok kita diwafatkan, tapi hari itu pasti datang. Nanti kita akan dengar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Irfan Rizky Nuryanto bin Yanto bin Ramin bin Sirim Abdullah, meninggalnya di tempat ini, meninggalnya jam segini, menit segini. Cepat atau lambat kita pasti dengar kata-kata itu terlontar di sebuah pengumuman. Kita akan dengarkan nama kita masing-masing nanti akan disebut di toa masjid, pengumuman wafatnya seorang hamba. Jemaah, kenapa gak siap-siap dari sekarang? Mau nunggu apa jemaah? Nunggu nanti kalau umur 60, nanti kalau umur 70. Sekarang ini loh jemaah. Kita dikubur sendirian, kita ditanyai malaikat raqib atid sendirian, mungkar nakir sendirian, kita akan melewati jembatan Syirat sendirian, kita nanti akan berhadapan di hadapan Allah dengan mizan yang timbangan amal baik dan amal buruk akan benar-benar ditimbang di sana sendirian, dan kita akan bertanggung jawab sendirian. Anda dipuji manusia, kalau Allah menghinakan, gak ada manfaatnya pujian manusia kan? Anda dihina-hina manusia, dicemooh, dibully habis-habisan, pun kalau Anda paling tahu bahwa Anda sudah menyesali perbuatan itu di masa lalu, lalu Anda taubat dengan taubat sebenar-benarnya kepada Allah, manusia tetap membuli, menghina. Kalau Allah sudah bilang, hambaku, aku ridho kepadamu. Apa ada artinya hinaan mereka? Nggak ada. Justru kabar baiknya, orang yang memfitnah kita, menggibah kita, menghinakan kita, merobek nama kita, justru tanda baik. Secara kacamata dunia mereka mungkin mencelakakan dan merugikan kita, tapi tanda baiknya menurut kacamata akhirat, apa yang mereka lakukan itu menguntungkan kita di akhirat, karena pahala mereka akan ditransfer ke pundak kita. Kita yang tadinya pas-pasan, tiba-tiba, hambaku, kamu naik derajatnya, naik lagi derajatnya, naik lagi derajatnya. Kenapa ya Allah? Karena ada orang yang gibahin kamu, gosipin kamu, bicarain kamu di belakang, memfitnah kamu. Itu mereka sedang mentransfer pahala padamu. Sekarang kamu naik derajatnya, tempat yang sangat VIP. Allahu Akbar. Maka masuk surga lewat jalur digibahin sangat bisa. Ada potensi hebat. Itu dimiliki oleh teman-teman di sosial media yang sekarang sedang berkecimpung di sosial media. Karena sosial media itu rentan banget sama ketikan-ketikan yang tidak sopan, yang tidak Allah senangi. Saat di sosial media Anda terus kemudian posting, lah kok datang cercaan, hinaan, bersabar tentu saja. Lalu baik sangka kepada Allah bahwa mereka sedang dengan leluasanya transfer pahala mereka kepada kita. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada satu hal lagi yang harus kita sama-sama seriusi dan kita sikapi dengan bijak saat kita bersosial media. Jamaah, berulang kali memang kami ceritakan punyai mental kuda. Dipecut, sakit sebentar, tapi dia lari lebih kencang dari sebelumnya. Tapi jamaah harus tahu, tidak semua orang sanggup mempunyai mental seperti itu. Ada yang mentalnya dibully sedikit, pikirannya langsung bunuh diri jamaah. Aduh aku dibully, aduh aibku tersebar, gimana ya, udahlah bunuh diri aja. Penyakitnya disebut dengan mental illness. Penyakit serius zaman sekarang nih jemaah. Karena bulian orang bisa bunuh diri. Karena di sosmed dia dikomentari dengan yang gak baik, dia bisa berefek pada bunuh diri. Ingat wahai orang-orang beriman, latih mental kita.
Latih mental kita untuk menjadi mentalitas para sahabat, mentalitas orang beriman. Karena gennya orang beriman kemarin sudah kita pelajari bersama, Ali Imran 110, kuntum khaira ummah. Wahai orang beriman, kalau kamu benar beriman, genetika kamu itu adalah genetika umat terbaik. Umat terbaik kenapa ngelokro? Anda beriman, Anda umat terbaik, kenapa Anda merasa rendahan? Kenapa dibully Anda merasa pengen mengakhiri hidup ini? Hidup gak segampang itu, Ferguson. Hidup ini butuh memang dengan perjuangan. Sesekali coba buka Ali Imran 110. Nanti buka lagi jemaah, kita ketemu Ali Imran 139. Ini ayat sangat-sangat favorit banget. Ali Imran ayat 139. Coba dengarkan ini teman-teman yang lagi diuji dengan masalah apapun. Wala tahinu wala tahzanu, wala tahinu wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ali Imran 139 Allah berfirman, wala tahinu, jangan kamu bersikap lemah. Ayo jangan lemah. Putus cinta, bunuh diri aja deh. Aduh. Jangan lemah jemaah. Kuat, bismillah kuat. Ayo jemaah. Wala tahinu, jangan lemah. Allah yang ngasih tahu sama kita, hambaku kamu jangan lemah ya. Wala tahzanu, hambaku kamu jangan bersedih hati ya. Mungkin ada saja ucapan-ucapan manusia yang merobek-robek hatimu dan melukai relung jiwamu, tapi kamu jangan pernah merasa rendah. Kenapa ya Allah saya gak boleh merasa rendah? Baca ayat ini. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Karena kalau kamu adalah orang yang beriman, kamu tuh bukan rendah, tapi kamu justru orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Maka jangan lemah ya, jangan sedih. Jangan merasa diri kita ini rendah, tapi justru kita ini mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah mas? Jam berapa? Jam 5 lebih berapa? 5:55. Sahabat, hidup kita tidak selalu enak untuk dijalani, tapi hidup ini akan selalu nikmat jika disyukuri. Tulis di kolom komentar. Hidup kita memang tidak akan selalu enak untuk dijalani, tapi hidup kita akan selalu nikmat jika kita syukuri. Jangan lemah, jangan bersedih hati, jangan merasa rendah diri. Padahal engkau adalah orang yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah jika kamu beriman. Masalah akan selalu datang, tapi ingat, saat masalah ini datang, ia satu saat juga akan pergi. Manusia tahun ini mencaci maki, tapi boleh jadi tahun depan mereka menghargai kita dengan perubahan yang kita lakukan. Belajar berdamai bahwa dulu kita pernah punya salah, dulu kita pernah punya keliru, dan Allah kasih kabar gembira untuk kita yang banyak dosa. Firman Allah Al-Baqarah 222, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat mencintai orang yang mau bertaubat, dan Allah mencintai orang yang mau membersihkan dirinya, belajar jadi hamba yang lebih baik, lalu dia evaluasi dari kesalahan yang dulu pernah dia lakukan. Barakallahu fikum jamaah, semoga bermanfaat buat yang berbicara dan buat kita semua. Terima kasih jamaah sudah membersamai sejak dulu. Jamaah di Masjid Fatimah Garung
jamaah di TikTok, YouTube, Instagram. Terima kasih keluangan waktunya, kesediaan meluangkan paket datanya untuk belajar bersama. Sangat-sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada sahabat semua. Dan bila mana ada di antara sahabat ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, isinya hanya informasi seputar video pendek dakwah saya yang bisa dijadikan story WA, atau info live streaming kajian saya dan info seputar kami, maka sahabat bisa tap link di bio gratis. Caranya tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Barakallahu fikum. Terima kasih juga sudah banyak disupport dari Masjid Muhammad Al-Fatih. Sudah selesai lantai 3 semuanya di dak panel. Alhamdulillah, karena sudah tertutup atapnya, mari kita selesaikan, kita rampungkan lantai 2 Masjid Muhammad Al-Fatih. Insya Allah nanti sebelum akhir tahun, tolong berkenan ditengok sahabat jamaah Masjid Fatimah, itu amal jariah kita bersama. Insya Allah sebelum akhir tahun lantai 2-nya sudah bisa untuk kita nikmati. Jazakumullah khairan katsir. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Hanya Allah sebaik-baik pemberi balasan. Semoga bersaudara kita sampai surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram. Terima kasih tak terhingga juga buat teman-teman yang ada di Instagram, TikTok. Terima kasih tak terhingga buat sahabat semua. Barakallahu fikum. Terima kasih Ibu Oreng, Mas Oreng, Mas Yana belajar ikhlas, Ibu Yana. Di IG ada Ibu Zahra, Ibu Nele Setiawati, Ima, Ibu Imas, Wartimas, Ibu Mardia, Ibu Mita Susanti Bali, barakallahu fikum. Ibu Aryati 0507, Ibu Dona Rahayu, Ibu Eliawati, Ibu Ginalus Giana, Aryanti, Ibu Yana, Ibu Ulfanada, Ibu Mamahlan, Mamah Ian, Ibu Sasi 57, Mas Guru Top, barakallahu fikum. Ibu Sin Herman, Ibu Hartini, Ibu Fitri, Ibu Jeki Amalia, jazakumullah. Ibu Ina Hadijah Yusuf, Eva Nurjana. Barakallah. Cek. Oh, di situ ya? Oh, begitu. Siap. Barakallahu fikum. Ibu Mita Susanti Bali, Ibu Imcitia Yulisda, Ibu Nora Kela, Ibu Kli Iwan, Ibu Ewis Muhayati, dan semua barakallahu fikum. Sehat, barokah. Ibu Formosa, barakallah. Ibu Formosa, barakallah. Sehat-sehat teman-teman.